Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Coba kalau kemarin-kemarin Mas Darel terus, sekarang ganti Mas Afgan. Oke, terima kasih Mas Afgan sudah membantu Bu Pram dalam memimpin doa. Untuk selanjutnya, Bu Pram absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah sehat semua hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran materi hari ini, adakah yang masih ingat materi yang Bu Pram ajarkan minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Ayo kita minggu lalu belajar apa? Ayo angkat tangan. Iya, betul, teknologi yang terinspirasi dari struktur dan jaringan tumbuhan. Ada yang masih ingat contohnya apa saja teknologinya? Panel surya, terus apa lagi? Baling-baling pesawat, apa lagi? Penjernihan air, sensor cahaya, apa lagi? PLTS, Abengoa, oh iya. Terus ada lagi? Cimera, oke. Masih ingat materi yang kita sampaikan, yang kita pelajari minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, pinter Mas Rehan. Kita akan belajar tentang sistem pencernaan, di mana kita hari ini akan mempelajari tentang nutrisi makanan. Bu Pram mau bertanya. Sudah makan kalian hari ini? Sudah. Apa bedanya kamu makan dengan nggak makan? Kalau nggak makan lapar. Kenapa, Rel? Kalau nggak makan lapar, kalau makan kenyang. Kalau nggak makan lapar, kalau makan kenyang. Gimana kondisi kalian kalau sehari aja nggak makan? Sama seperti kalian puasa, seharian nggak makan, lemes. Nah, dengan mempelajari materi ini, materi nutrisi makanan ini, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita dianugerahi banyak sekali bahan makanan yang ada di sekitar kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi bahan makanan pada produk kemasan sebagai upaya dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan benar. Oke, yang kedua, Peserta didik menjelaskan jenis nutrisi makanan sebagai upaya dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. penilaian yang akan kita lakukan itu ada 3. Seperti biasanya ada penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan nanti pada saat kalian presentasi dan juga mengerjakan LKPD. Kemudian penilaian pengetahuannya itu nanti adalah tes evaluasi di akhir pembelajaran dan juga LKPD nanti dikerjakan dan dikumpulkan. Apa kegiatan kita hari ini? Yang pertama adalah kita menyimak video tentang kandungan gizi makanan kemasan. Kemudian kita diskusikan melalui LKPD. Kemudian kita presentasikan hasil diskusi LKPD. Kemudian kita tarik kesimpulan. Kemudian refleksi dan evaluasi. Nah, yuk kita simak video berikut ini. Ini tertulis takaran saji 25 gram dan jumlah sajian per kemasan 4. Berarti satu kemasan keripik kentang ini beratnya 100 gram ya. Jumlah sajian per kemasan 4, artinya satu kemasan snack kentang ini dikonsumsi untuk 4 kali saji, bukan 1 kali makan guys. Catat, lebih gampang dipahami, beberapa produk juga udah nambahin informasi nilai gizi di bagian depan kemasan dalam bentuk gambar kayak gini. Ini namanya gambar monokrom. Gampang banget dikonsumsi pangan aman, beragam dan bergizi seimbang, membentuk generasi yang unggul dan cerdas. Dari video yang sudah kalian lihat barusan, mungkin ada pertanyaan yang mau kalian tanyakan
yang nanti akan kita diskusikan melalui LKPD. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan angkat tangan, Mbak Zaskia. Bagaimana? Sebaiknya mengkonsumsi makanan kemasan dengan makanan rumahan. Oke, pertanyaan kedua. Oke, Mbak Alena. Apakah makanan kemasan mampu mencukupi kebutuhan nutrisi kita? Ketiga, mungkin ada? Bagaimana kebutuhan energi manusia dalam sehari? Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Oke, kita diskusikan 3 pertanyaan yang sudah Bu Pram tulis di papan tulis itu melalui LKPD. Saya bagikan LKPD ini satu persatu untuk satu anak satu. Silahkan didiskusikan bersama temannya, dibuka bahan ajar LKS-nya. Dibawa makanan kemasannya? Nah, keluarkan. Berdasarkan video tadi kan sudah dikasih tahu, silakan kalian cek nih makanannya. Kandungan nilai gizinya. LKPD-mu itu di halaman 3 ada tabelnya kan sudah? Di halaman 3 ya. Ada tabelnya. Nah, di sini kalian mengisi 3 jenis makanan, bisa tuker sama teman satu kelompok ya. Ada pertanyaan? Ada, yuk silahkan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan saya keliling ntar lagi, yuk. Kenapa? Yang ada aja, kalau misalkan nggak ada ya nggak usah ditulis. Iya, kalorinya ini total energi totalnya ini 60 kilokalori per kaloris ini ya, Inggrisnya. Jadi yang di sini nanti tulisannya yang ini 60 kilokalori. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Waktu kalian mengerjakan adalah 20 menit. Kemudian kita presentasi nantinya ya. 20 menit sekarang jam 12.25 berarti selesainya jam 12.45 ya. Time is over. Yuk, finish. Letakkan semuanya. Siapa yang mau maju duluan ke depan? Kelompok berapa? Angkat tangan. Oke, kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Hasil penyelidikan nama produk beer brand, indikator nutrisi, karbohidrat 9 gram, protein 6 gram, lemak 7 gram. Total kalori yang dihasilkan pada tiap kemasan makanan 120 kalori. Pertanyaan 1. Bagaimana sebaiknya mengkonsumsi makanan kemasan dengan makanan rumahan? Jawaban. Sebaiknya memperbanyak makanan rumahan karena mempunyai 4 sehat 5 sempurna dan belum tentu makanan kemasan dapat memenuhi nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan tubuh kita. Pertanyaan nomor 2. Apakah makanan kemasan mampu mencukupi kebutuhan nutrisi kita? Jawaban. Cukup tidaknya kebutuhan nutrisi kita dalam mengkonsumsi makanan kemasan bisa dilihat dari takaran saji di belakang label makanan. Takaran saji ini akan memengaruhi jumlah kalori dan nutrisi yang masuk ke tubuh. Pertanyaan ketiga, bagaimana kebutuhan energi manusia dalam sehari? Jawab, tubuh kita membutuhkan energi dalam setiap melakukan kegiatan seperti belajar, berjalan, dan membaca buku. Tubuh kita juga menggunakan energi untuk mempertahankan suhu tubuh normal 30 derajat Celcius. Itu saja yang bisa kami presentasikan. Mungkin ada pertanyaan? Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bagaimana sebaiknya mengkonsumsi makanan kemasan dengan makanan rumahan? Bagaimana? Banyakan kita makan kemasan atau makanan rumahan? Nah, bagaimana? Sebaiknya kita lebih banyak mengkonsumsi makanan rumahan. Kenapa? Karena terjamin gizinya, terjamin nutrisinya, dan juga terjamin kesehatan. Kedua, apakah makanan kemasan mampu mencukupi nutrisi kita? Tidak. Karena kalian lihat tadi
Kan ada yang nggak ada vitaminnya, nggak ada mineralnya. Kemudian berikutnya, bagaimana kebutuhan energi manusia dalam sehari? Nah, seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, bahwa antara pria dewasa dengan wanita dewasa itu kebutuhan kalorinya berbeda. Kalau pria dewasa itu 2.500 kalori. Kalau perempuan 2.000 kalori. Kenapa kok lebih banyakkan laki-laki? Karena biasanya laki-laki aktivitasnya lebih banyak. Oke, dari sini yuk kita bantu Bu Pram dalam menyimpulkan materi hari ini. Siapa yang mau membantu Bu Pram dalam membuat kesimpulan? Oke, Mbak Erina. Bentar, yuk. Ya Mbak Erina. Nutrisi makanan adalah sejumlah kandungan zat yang dapat berasal dari berbagai bahan pangan atau makanan yang berfungsi serta penting untuk menjaga, memelihara, serta membangun berbagai sel dan jaringan tubuh. Oke. Nah, ya Mbak. Sebelum mengkonsumsi makanan atau minuman, kita harus mengetahui atau memahami apa itu nutrisi yang terkandung di dalamnya. Jenis nutrisi yang harus kita konsumsi harus mengandung karbohidrat, yaitu lemak, sumber energi yang paling besar kalori bagi tubuh. Protein adalah sebagai penghasil energi. Vitamin adalah karena diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Mineral berfungsi untuk proses pembangunan sel, membantu kimia tubuh dan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Air yang sangat penting bagi tubuh untuk menjaga kelangsungan tubuh. Bu Pram kasih penguatan terlebih dahulu. Yang sudah dibilang sama Mbak Erina, nutrisi atau kandungan gizi adalah sejumlah kandungan zat yang dapat berasal dari berbagai bahan pangan atau makanan yang berfungsi serta penting untuk menjaga, memelihara, serta membangun berbagai sel dan jaringan tubuh. Kemudian kebutuhan energi, yaitu energi dibutuhkan untuk mendukung aktivitas metabolisme. Beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu adalah usia, jenis kelamin, dan juga aktivitas yang dilakukan. Makanya kemudian berikutnya, jenis nutrisi itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Ada berapa ini? 6 ya. Sekarang waktunya kita evaluasi dan refleksi. Silakan diambil HP-nya. Linknya sudah saya share di grup. Silakan evaluasi dikerjakan, yang dapat 100 dapat gift dari saya. Untuk kesimpulan tadi sudah ditulis ya di dalam LKPD ya. Kesimpulan sudah ditulis ya di dalam LKPD. Oke, nanti Bu Pram cek. Silakan dikerjakan. Yang nggak bawa HP bisa gantian dengan temannya atau nanti dikerjakan di rumah nggak apa-apa sudah. 100, oke. Coba lihat. Coba lihat, tunjuk. Oke, 100. Kamu hebat, dapat 100. Kamu hebat. Oke, Mbak Winda dapat berapa, Mbak? 100. Kasih lihat Mbak Dev. Oke, dapat 100. Taruh di mana? Di. You are great. Untuk refleksi bisa dikerjakan di rumah nanti ya. Ada lagi? Oke, waktu sudah habis. Refleksi nanti dikerjakan di rumah ya, Nak ya. Saya tunggu. Oke, anak-anak, terima kasih. Hari ini kalian sudah sangat luar biasa dalam belajar nutrisi makanan pada sistem pencernaan. Besok kita akan mempelajari tentang gangguan pada sistem pencernaan. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada Mas Yuda, gantian Mas Yuda, saya persilahkan untuk memimpin doa. Silakan Mas Yuda. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Oke anak-anak, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Salam buat orang tua kalian di rumah. See you, bye-bye.